Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Nur, nomor urut 17 dari kelas 10F. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila era reformasi 1998 sampai sekarang. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Demokrasi ini berlangsung dalam kurun waktu 1998 sampai sekarang. Apa saja ciri-ciri demokrasi Pancasila era reformasi? Yaitu 1. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 3. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Mengutamakan musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila era reformasi adalah suatu reaksi terhadap pemerintahan-pemerintahan yang dianggap menyimpang dari tujuan dan demokrasi. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998, tetapi penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi, diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Lengsernya Soeharto. Tekanan massa mencapai puncaknya ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR. Akibatnya proses politik nasional praktis lumpuh. Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidenan dengan menawarkan berbagai langkah, seperti perombakan atau reshuffle kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pada akhirnya Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka menyatakan berhenti sebagai presiden dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8. Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai gantinya di hadapan Mahkamah Agung. Karena DPR tidak dapat berfungsi akibat mahasiswa mengambil alih gedung DPR, kepemimpinan Indonesia segera beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati diliputi kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu bertahan selama 1 tahun kepemimpinan.
Apa kelebihan dan kekurangan demokrasi Pancasila era reformasi? Kelebihan demokrasi Pancasila era reformasi. 1. Menghargai dan menjunjung tinggi HAM. 2. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku. 3. Mementingkan musyawarah untuk mufakat. 4. Mencapai tujuan bersama berlandaskan keterbukaan dan kejujuran. Kelemahan demokrasi Pancasila era reformasi. 1. Penegakan hukum lemah. 2. Penyalahgunaan HAM. 3. Persaingan ekonomi yang semakin terbuka. 4. Pemerintah lambat dalam mengambil kebijakan dan tindakan. 5. Terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di antaranya, 1. Diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. 2. Diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Indikator pelaksanaan demokrasi Pancasila era reformasi. 1. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan ditempuhnya, ucapan atau kata-katanya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan yang akan dijalaninya. 2. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. 3. Rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. 4. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Perbedaan Pancasila era Orde Baru dengan era reformasi. Era Orde Baru. 1. Pelaksanaan pemilu tidak demokratis. Terjadi banyak kecurangan dan partai politik hanya dibolehkan 3 partai saja. 2. Merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 3. Pemusatan kekuasaan berada pada tangan presiden. Era reformasi. 1. Pemerintah tidak memiliki kebijakan dalam sistem pemerintahannya, hanya mengikuti berdasarkan partai politik. 2. Dalam pendidikan, fasilitas terbuka untuk semua kalangan, tidak ada batasan dalam menempuh pendidikan. 3. Pelaksanaan pemilu yang awal mula munculnya berbagai partai politik dengan perbedaan latar belakang. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di lingkungan sekitar. 1. Diskusi kelompok. 2. Musyawarah penentuan ketua kelas. 3. Pemilihan ketua RT atau RW. 4. Gotong royong. 5. Saling menghormati kepada semua orang. 6. Mematuhi norma-norma serta tata tertib
yang berlaku di sekitar kita. Oke, sekian. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.